dalam menuntut ilmu. Marilah kita mulai kajian ini dengan niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dan ridhonya. Kepada Ustaz Hamdi, kami persilakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga atas nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas dan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ketika mendapatkan suatu nikmat yang membahagiakan beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya kebaikan-kebaikan bisa terrealisasi. Lihat bagaimana Nabi SAW mengucapkan alhamdulillah pada saat beliau mendapatkan sebuah nikmat. Secara spesifik Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang cara bersyukur yang benar, yaitu menggunakan nikmat Allah dalam kebaikan. Ketika kita punya harta kita manfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer. Pada saat kita punya kendaraan kita gunakan untuk kebaikan. Pada saat kita punya waktu luangnya kita gunakan untuk kebaikan. Pada saat kita punya badan yang sehat, maka badan yang sehat ini yang merupakan nikmat dari Allah kita gunakan juga untuk kebaikan. Karena subhanallah, ibu-ibu sekalian, para akhwat yang dimuliakan Allah, gak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan untuk memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang. Gak semua orang. Betapa banyak, bahkan kebanyakan manusia itu lalai, ya, dalam tanda kutip tidak memiliki kecerdasan dalam memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luang. Akhirnya waktu luang yang dia miliki itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Ya, kalau digunakan untuk sesuatu yang mubah mungkin masih mending, ya, masih sesuatu yang tidak berdosa. Tapi yang lebih parah adalah pada saat waktu luangnya digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan badan yang sehat. Sebagian orang memanfaatkan, ya, atau menggunakan badan yang sehatnya untuk melakukan maksiat, untuk berdosa kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, sehingga merupakan nikmat besar dari Allah pada saat kita semua di waktu yang berkah ini, ya, memanfaatkan waktu luang dan kesehatan kita untuk datang ke masjid ini untuk belajar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Sesungguhnya ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat tersebut? Kesehatan dan waktu luang. Ya, sehingga pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada ibu-ibu sekalian, bisa memanage waktu dengan baik, bisa mengalokasikan waktu dari jam 9 sampai jam 11 sampai jam setengah 12 khusus buat belajar. Ya, nanti setelah itu mungkin ada aktivitas yang lain. Di siang hari ada aktivitas yang lain. Di sore harinya, malam harinya, semuanya di-manage dengan baik. Maka itu adalah nikmat Allah yang sangat besar yang tidak diberikan kepada semua orang. Karena gak semua orang sadar tentang pentingnya waktu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu menyebutkan berkali-kali sumpah dengan menggunakan waktu. Terkadang Allah mengatakan wal fajri,
Apa arti wal fajri? Demi waktu fajar. Allah juga mengatakan wadduha. Apa arti wadduha? Demi waktu duha. Allah juga mengatakan wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang apabila dia datang. Kemudian Allah juga mengatakan wal asri, demi waktu asar. Allah juga mengatakan wal laili idza as'as, demi waktu malam pada saat dia menyingsing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu seluruhnya. Fajar, duha, siang, sore, malam. Semuanya disebut oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita betapa penting dan istimewanya nikmat waktu. Ya, sekali lagi kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah, memuji dan memuja Allah atas karunia memanfaatkan waktu dan nikmat sehat dengan baik. Semoga Allah berikan kepada kita taufik ini seterusnya agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah. Kemudian para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pembahasan pada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari kajian kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Dan kita masuk ke nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq halaman 142. Ya. Al-Khaliq dan Al-Khallaq halaman 142. Dan insya Allah kita akan lanjut juga di pembahasan berikutnya, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Karena 4 nama ini sangat terkait satu dengan yang lainnya, maknanya mirip. Ya, nama Allah Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Ya, bisa dilihat di halaman 142 dan 150. Ya, 142 dan 150. Ya, jadi di sini penulis menyebutkan 2 pasal, 2 pembahasan yang sangat berkaitan dan erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Sehingga insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan 4 nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus, yaitu Al-Khaliq, Al-Khallaq, Al-Bari, dan Al-Musawwir. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq disebutkan oleh Allah di banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Allah berfirman, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir." Ya, yang artinya adalah dialah Allah Al-Khaliq, yang artinya yang Maha Pencipta. Al-Bari, yang mengadakan. Al-Musawwir, yang membuat bentuk dan rupa. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Khallaq. Al-Khallaq adalah isim mubalaghah dari nama Allah Al-Khaliq. Jadi dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, itu ada istilah kata yang disebut dengan sighah mubalaghah atau isim mubalaghah, yaitu bentuk kata yang menunjukkan ya berlebihan atau memiliki makna yang sangat tinggi. Pada saat seorang dikatakan alim, artinya adalah orang yang berilmu. Tapi kalau dikatakan allamah, allamah adalah orang yang sangat berilmu. Ya, ghafir adalah yang mengampuni dosa. Tapi ghaffar artinya yang sangat sering dan banyak sekali mengampuni dosa. Begitu juga dengan nama Allah Al-Khaliq, yang artinya yang Maha Mencipta. Allah juga memiliki nama Al-Khallaq. Ya, yang memiliki nama Al-Khallaq yang artinya yang Maha Mencipta juga, akan tapi dengan bentuk kata yang menunjukkan Allah sering banyak melakukannya. Sering dan banyak melakukannya.
Ya, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat. Di antaranya adalah surat Al-Hijr ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka huwal khallaqul alim." Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pencipta, Al-Khallaq, Al-Alim, dan juga Maha Mengetahui. Kemudian dalam surat Yasin ayat 81, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwal khallaqul alim." Dan dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ya, sehingga kita lihat ya di sini Syekh Abdul Razak Al-Abbad, setiap beliau menjelaskan suatu nama, pasti pembahasan pertama itu adalah penyebutan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan nama tersebut. Dan ini menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa ilmu agama itu harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan ayat, harus berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Karena ini adalah ilmu agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Sehingga pada saat seseorang mau berbicara tentang agama, entah itu sifatnya adalah hukum-hukum, halal dan haram, ya, atau tentang perkara gaib, surga dan neraka, atau tentang zat Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka kita nggak boleh ngarang dari apa yang kita ketahui dari diri kita sendiri, nggak boleh. Kita harus mencontoh dan menukil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga ini pelajaran penting ya buat kita semua, dan sudah kita bahas juga di muqaddimah dari kajian kita, bahwa asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak boleh seseorang menyimpulkan dari hasil pemikirannya sendiri. Oh, kayaknya Allah pantas kalau memiliki sifat ini, kemudian dia tetapkan sebuah sifat tanpa ada landasan dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Atau kayaknya pantas deh Allah Subhanahu wa taala punya nama ini dan itu, nggak boleh. Semua nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan ini berlaku sekali lagi untuk seluruh perkara agama. Untuk seluruh perkara agama. Sama halnya ketika seseorang bicara tentang masalah medis, tapi dia tidak merujuk kepada ya sumber dari ilmu medis tersebut, maka perkataannya akan tertolak. Ya. Sehingga sebagaimana dalam urusan dunia kita selalu merujuk kepada sumbernya. Ya, terkadang orang kalau dikasih tahu tentang masalah kesehatan misalnya, dia minta jurnalnya, dia minta penjelasannya seperti apa kata para dokter. Ya, nggak mau sembarangan berbicara tentang masalah kedokteran. Ya, subhanallah, kalau urusan kedokteran, urusan medis kita begitu selektif dalam menukil maklumat, ya, maka bagaimana dengan agama? Yang menentukan kita masuk surga atau neraka, yang menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa kita asal-asalan? Kenapa kita tidak merujuk kepada sumber asalnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf? Sehingga ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, sebagaimana tertera pada surat Al-Hasyr ayat 24. Kemudian juga Al-Khallaq, sebagaimana tertera pada surat Al-Hijr ayat 86 dan surat Yasin ayat 81. Maka penciptaan adalah salah satu sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq dan Al-Khallaq, yaitu Allah Maha Mencipta, dan Allah sangat sering menciptakan dan sangat banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lihat seluruhnya adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan-hewan, tumbuhan, gunung, laut, sungai-sungai yang mengalir, seluruhnya adalah ciptaan Allah. Alam semesta seluruhnya adalah ciptaan Allah. Dunia adalah ciptaan Allah. Akhirat adalah ciptaan Allah. Surga adalah ciptaan Allah. Neraka adalah ciptaan Allah. Padang mahsyar yang begitu luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arsy yang sangat besar, makhluk Allah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia,
juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pena yang menuliskan catatan-catatan takdir seluruh makhluk juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khalqu, yaitu mencipta. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka al-khalqu, kata para ulama, ini memiliki dua arti. Al-khalqu ya memiliki dua arti. Yang pertama adalah bahwa Allah mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya. Allah mengadakan sesuatu dan membuatnya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, manusia tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Alam semesta ini tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Itu namanya mencipta. Dalilnya adalah surat Yasin ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun." Dan apakah mereka tidak melihat bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka, apakah mereka kemudian mengaku bahwa mereka menguasainya? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian arti yang kedua dari kata al-khalqu adalah menyusun dan merencanakan. Menyusun dan merencanakan. Ya. Ini juga arti dari al-khalqu. Oleh karena itu sebagian orang Arab mengatakan khalaqal adim. Orang itu ya khalaqal adim, menciptakan kulit. Maksudnya adalah menyusunnya dan merencanakannya. Ya, atau menakarnya. Seperti itu. Sehingga dalam surat Al-Ankabut ayat 17 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa takhluquna ifka, dan kalian membuat-buat kebohongan. Membuat-buat kebohongan. Ya, kata Syekh Abdul Razak ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unahu, yaitu kalian merencanakannya dan mempersiapkannya. Ya. Mengapa kemudian ya, kemudian apa hikmahnya dari tergabungnya dua makna ini dalam kata al-khalqu? Ya, selama ini mungkin kita tahu bahwa al-khalqu itu artinya menciptakan, bukan menyusun dan merencanakan. Ternyata, ibu-ibu sekalian, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada yang sia-sia. Seluruh ciptaan Allah itu berdasarkan perencanaan yang sangat matang. Karena di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang Maha Bijaksana. Di antara hikmah Allah, bentuk dari nama Allah Al-Hakim, kebijaksanaan Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali mengandung kebaikan dan hikmah. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu asal-asalan, nggak mungkin. Ya, pasti ada perencanaan yang matang, pasti ada kebaikan dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyusun catatan takdir terlebih dahulu. Jadi Allah mencatat catatan takdir sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, Allah berkata kepada pena, tulislah. Lihat, pena itu ciptaan Allah. Dan maksud dari pena di sini adalah pena yang mencatat takdir, yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah memerintahkan pena untuk menulis. Maka pena bertanya kepada Allah, "Wa madza aktubu ya Rabbi?" Wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah pun mengatakan kepada pena, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Subhanallah, lihat. Akhirnya pena menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apa saja yang ditulis? Segala sesuatu, ibu-ibu sekalian. Allah mengatakan, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan takdirnya masing-masing. Jadi takdirnya semuanya sudah dicatat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan, menuliskan catatan-catatan takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya, lihat betapa penciptaan Allah ini nggak asal-asalan, nggak sembarangan. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Jangan pernah suudzon. Kalau kita aja nih, ibu-ibu sekalian, ya, kita pada saat melihat satu produk misalnya, kemudian agak aneh sedikit di produknya. Ini kok rasanya begini ya? Kalau makanan ya. Atau misalnya barang kok bentuknya kayak gini ya? Kalau itu adalah produk dari sebuah brand besar, apa yang ibu-ibu katakan? Oh, nggak mungkin, ini pasti udah dipikirin nih. Pasti dia ada target marketnya, pasti dia punya tujuan tertentu. Kita subhanallah husnudzon sama brand-brand besar pada saat kita melihat produknya aneh. Bisa jadi padahal itu adalah produk yang gagal, bisa jadi. Tapi kita husnudzon kepada brand ini. Kenapa husnudzon? Karena dia brand besar, nggak mungkin asal-asalan dia bikin produk ini. Nggak mungkin asal-asalan dia bikin rasa ini, rasa itu pada saat dia buat makanan. Lihat, itu husnudzon kita sama sebuah brand besar. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang paling kita muliakan, Allah yang paling kita cintai, Allah yang setiap hari kita sujud, kita ruku', kita sholat, kita berdoa, kita berpuasa, semuanya untuk Allah. Kita bertawakal kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita cinta kepada Allah, kita harap kepada Allah. Ini Allah yang maha besar, ibu-ibu sekalian. Seharusnya kita husnudzon terhadap seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, dan bayangkan ya, ketika akidah ini penuh di hati seorang mukmin dan mukminah, apa yang akan terjadi? Hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti tenang. Hidupnya pasti lega, hatinya nggak mungkin sempit, pikirannya nggak mungkin stres, nggak mungkin depresi. Karena dia yakin bahwa seluruh yang terjadi di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah pada saat menciptakan itu berdasarkan takdir, berdasarkan perencanaan yang matang. Allah sudah menyiapkan segala sesuatu yang sangat sempurna sampai akhirnya makhluk itu tercipta. Ya. Makanya saya sering bilang ke audiens gitu ya, teman-teman yang suka ikut kajian, bahwa tolong pelajari ya ilmu tentang iman kepada takdir. Tolong pelajari secara khusus. Ya. Sebagaimana ibu-ibu mempelajari bikin kue secara khusus gitu ya. Bikin kue nastar, caranya gimana tuh? Ya, tepungnya harus kayak gimana, kejunya harus kayak gimana, terus nanasnya harus kayak gimana, semuanya dipelajari dengan detail biar apa? Biar bisa dagang ya. Sebagian orang detail dalam mempelajari hal-hal dunia. Maka coba sekarang secara detail ibu-ibu sekalian pelajari tentang iman kepada takdir. Apa itu iman kepada takdir? Kapan seseorang dikatakan dia beriman kepada takdir? Apa saja tingkatan-tingkatan yang harus dilalui atau difahami, dipelajari oleh seorang yang beriman tentang masalah takdir? Ini penting luar biasa dalam kehidupan kita.
Karena orang yang beriman kepada takdir, dia nggak akan pernah hasad sama harta orang lain. Nggak mungkin. Ya, tetangganya mobilnya lebih bagus, nggak masalah. Rumahnya lebih besar, nggak masalah. Temennya karirnya lebih melejit, nggak gusar hatinya, nggak kesel hatinya, nggak bakal. Kenapa? Karena dia beriman kepada takdir. Dia tahu bahwa porsi rizki Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang itu pasti berbeda-beda dan seluruhnya berdasarkan kebijaksanaan Allah. Allah nggak mungkin zalim, Allah nggak mungkin sekali lagi asal-asalan. Nggak bakal. Pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah. Pada saat kita terkena musibah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, kita punya masalah di keluarga, punya masalah sama suami, punya masalah sama anak, punya masalah sama orang tua, sama rekanan bisnis, ya, sama teman di kantor. Dia gak bakal stres kemudian putus asa, gak bakal. Insya Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Beriman kepada takdir. Karena ibu-ibu sekalian, gak semua kejadian dalam kehidupan kita itu bisa dianalisa. Betul tidak? Gak bisa. Terkadang subhanallah kita sudah merencanakan dengan baik, diatur semuanya, kita udah musyawarah, kita sudah melakukan persiapan yang menurut kita sudah sangat sempurna. Subhanallah, kena musibah, bubar semua apa yang sudah kita bayangkan. Terus gimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Silakan perbaiki kalau kita bisa. Sudah berusaha memperbaiki tapi gak bisa Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Gak boleh stres, gak boleh putus asa. Kita masih punya jalan keluar yang bernama iman kepada takdir. Orang kafir gak punya konsep takdir, ibu. Gak punya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Akhir hayatnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Mereka udah gak ada jalan keluar lagi. Mereka berusaha untuk menganalisa seluruh musibah, seluruh ujian hidup yang mereka dapatkan. Semuanya dianalisa. Coba dicari jalan keluar, dicari jalan keluar. Subhanallah, otak kita terbatas. Kalau kita pikirin semua musibah, semua kekurangan, semua urusan hidup kita, pecah pala kita. Dan itu yang terjadi pada orang-orang kafir yang akhirnya bunuh diri. Mereka gak ada jalan keluar. Subhanallah, mereka gak punya jalan keluar yang namanya itu iman kepada takdir, gak punya. Akhirnya mereka pikir, satu-satunya jalan yang harus saya tempuh adalah saya bunuh diri. Dan saya sering bilang juga ke audiens saya bahwa silahkan datangkan kepada saya satu orang, ya, dari kalangan ulama Islam, penghafal Al-Quran, atau yang biasa dikenal dengan karya-karya tulis ilmiahnya, seorang ulama Islam yang matinya karena bunuh diri. Ada nggak, Bu? Silahkan dicari sampai kapanpun gak bakal dapat. Dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, seorang ulama yang dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu, dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, kemudian matinya bunuh diri. Gak mungkin ada. Tapi sebaliknya, orang-orang kaya, terkenal, artis, musisi, ya, memiliki segala macam harta dunia, fasilitas-fasilitas dunianya lengkap. Ada nggak yang bunuh diri? Kok bisa banyak? Kok bisa mereka padahal punya harta banyak, tapi kok bunuh diri? Coba kita gunakan akal kita sedikit. Kalau ternyata solusi hidup itu adalah harta, seharusnya mereka nggak bunuh diri. Ingat-ingat ibu-ibu sekalian, kalau solusi dari masalah-masalah hidup itu adalah harta, mereka tidak akan bunuh diri karena mereka punya banyak harta. Dengan ini kita yakin bahwa ternyata masalah-masalah hidup kita itu nggak selalu soal uang, nggak selalu soal harta, nggak selalu soal kita harus kerja, harus cari uang, harus independen kata mereka. Oh enggak, salah. Salah besar. Karena subhanallah, orang-orang zaman sekarang seringkali mereka menganggap bahwa seluruh masalah hidup itu bermuara kepada uang. Konflik rumah tangga gara-gara uang, sama teman gara-gara uang, dia hidupnya sulit gara-gara uang, dia suka stres, depresi, dia pikir gara-gara uang. Oh ternyata bukan. Ternyata sebabnya adalah karena gak ada keimanan.
hatinya nggak pernah dapat siraman rohani, dia nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya stres, akibatnya depresi. Ya, walaupun ada banyak ya sebab-sebab stres atau depresi ya. Akan tapi tentu diantaranya adalah pada saat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga beriman kepada takdir adalah jalan keluar dari setiap masalah. Ya, silahkan memperbaiki keadaan, silahkan berusaha dan berjuang, dan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, kalau dia mau menyelesaikan urusannya, dia harus berjuang, harus berusaha. Tapi ingat bahwa segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah. Nah, jadi ini adalah dua makna dari al-khalqu. Al-khalqu itu ada dua makna. Yang pertama adalah menciptakan, yang kedua adalah apa tadi? Merencanakan dan menyusun. Ya, merencanakan dan menyusun. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa setiap penciptaan Allah itu seluruhnya berdasarkan takdir, berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Ya, oleh karena itu pada saat kita beriman kepada takdir, ya, di antara konsep takdir adalah bahwa kita yakin bahwa ini sudah tercatat sehingga terjadi, dan kita yakin juga ini terjadi karena ada kebaikan, karena ada sebuah kebaikan, ada hikmah yang terkadang kita mengetahuinya dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi pada saat kita misalnya terkena sebuah musibah, ya, maka yakinlah bahwa di situ ada sisi kebaikan. Pasti, itu pasti. Ya, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, dan itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah keburukan bagi kalian. Lihat, Allah menjelaskan tentang fakta cara berpikir manusia. Manusia berpikir bahwa ini jelek, bahwa ini tidak baik, padahal itu adalah kebaikan baginya, kata Allah. Dan terkadang manusia menganggap ini adalah kebaikan, ini adalah keuntungan, ini adalah kebahagiaan, padahal kata Allah, padahal itu adalah keburukan baginya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya. Sehingga ini adalah makna dari al-khalqu. Ya, menciptakan dan menyusun atau merencanakan. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, ibu-ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, karena di antara syarat jadi Tuhan, ya, kalau boleh dikatakan seperti itu ya, atau syarat bahwa dikatakan Tuhan itu pada saat dia menciptakan. Dan ternyata tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu dalam surat Luqman ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Madza khalaqal ladzina min dunih." Apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah? Ditantang sama Allah. Mana penciptaan mereka? Apa yang mereka ciptakan? Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Kemudian juga dalam surat Al-Hajj ayat 73 dan 74. Ya, perhatikan ayat ini baik-baik. Ini subhanallah dalil yang sangat konkret yang menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang mencipta dan yang paling berhak untuk disembah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, ada sebuah perumpamaan, dengarkanlah, simaklah dengan baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka tidak akan bisa menciptakan lalat walaupun mereka berkumpul. Ya, bayangkan seekor lalat yang kita lihat
dia adalah mungkin sesuatu yang remeh ya bagi kita, sesuatu yang kecil bentuknya, remeh bagi manusia. Allah mengatakan bahwa seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia, mereka tidak ada yang bisa menciptakan lalat. Ya. Wa iyaslubhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan jika makanan mereka diambil sama lalat, maka mereka tidak bisa merebutnya kembali. Subhanallah. Lihat, ibu kalau lagi makan terus lalat hinggap diambil makanan ibu, bisa ibu kejar lalatnya? Ibu kejar lagi, ibu tangkap lalat itu terus ambil lagi makan, nggak bisa. Kemudian Allah mengatakan dha'ufat talibu wal matlub. Ya, sungguh lemah yang meminta dan yang diminta. Ya, yang menyembah dan yang disembah dua-duanya lemah. Manusia yang diambil makanannya sama lalat lemah, lalatnya juga lemah. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka tidak, ya, wa ma qadarullah, mereka tidak menghormati Allah. Ya, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk ketuhanan Allah adalah bahwa Allah itu mencipta, dan gak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga kalau kita lihat, ya ibu-ibu sekalian, bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy meyakini keyakinan ini. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mencipta. Ya, jadi sangat aneh ketika ada orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa yang menciptakan itu bukan Allah, bahwa alam semesta ini tercipta karena ada ledakan yang besar, kemudian terjadilah, ya, penciptaan langit dan bumi. Ya, ini nggak benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka pun meyakini keyakinan yang sama. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keyakinan mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ya, tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman kecuali mereka berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa maksudnya? Sebagian dari mereka beriman tapi juga berbuat syirik. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan min imanihim, di antara keimanan mereka adalah idza qila lahum man khalaqas sama, jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka akan mengatakan Allah. Subhanallah, lihat. Ya, ini yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, mereka akan mengatakan Allah. Wahum musyrikun, akan tapi mereka tetap berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Kemudian juga Ikrimah mengatakan, tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Fadzaka imanuhum billah, itu adalah keimanan mereka kepada Allah. Wahum ya'buduna ghairah, akan tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, ini juga ternyata diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, makanya sangat aneh ketika ada orang-orang zaman sekarang yang mengingkari bahwa Allah itu pencipta. Jadi kesalahan orang-orang musyrikin yang paling fatal adalah karena mereka nggak mau menyembah Allah
Padahal mereka tahu Allah yang menciptakan. Mereka tahu bahwa Allah yang memberikan rizki kepada mereka, tapi mereka malah nyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ya ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan, maka seharusnya kalian menyembah Allah. Allah yang menciptakan, seharusnya kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surat Ar-Rum misalnya ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan kalian rizki, kemudian mematikan kalian dan menghidupkan kalian kembali. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Apakah ada di antara sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, yang kalian jadikan Tuhan, yang melakukan itu semua? Gak ada. Ya Allah menantang orang-orang musyrikin. Kenapa kalian menyembah selain Allah, padahal yang menciptakan hanya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu seharusnya menjadikan seseorang menegakkan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah pencipta. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta. Keyakinan itu, keyakinan tentang tauhid rububiyah seharusnya menjadikan kita menegakkan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menyembah Allah saja. Sujud hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, sholat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah, dan seluruh amal soleh yang kita lakukan itu kita tujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena memang kalau kita melihat nih kepada tujuan penciptaan Allah dari penciptaan alam semesta ini, maka kita dapatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk dua tujuan. Ya, sekarang kita belajar tentang nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq, bahwa Allah itu maha mencipta. Kalau kita ditanya sebetulnya untuk apa Allah mencipta, apa hikmahnya, apa tujuannya, ada dua. Tujuan yang pertama adalah agar manusia mengenal Allah. Dan tujuan yang kedua adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ini adalah dua tujuan atau dua hikmah penciptaan langit dan bumi, penciptaan makhluk-makhluknya. Adapun hikmah yang pertama atau tujuan yang pertama, yaitu agar manusia mengenal Allah, maka dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi, dan Allah menurunkan perintah-perintahnya di antara keduanya. Lihat, untuk apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ya, jadi kata-kata lita'lamu, agar kalian mengetahui, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan untuk dikenal oleh manusia, agar manusia mempelajari siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari tujuan yang kedua, ya, agar manusia beribadah hanya kepada Allah, adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, agar mereka beribadah hanya kepadaku. Sehingga ini adalah makna dari nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Ya, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya,
yaitu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari dan Al-Musawwir. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bari dan Al-Musawwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr. Silakan buka halaman 150. Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 24 Allah mengatakan, "Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna." Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha mencipta, Al-Bari yang Maha mengadakan, Al-Musawwir yang Maha membentuk rupa. Yang Maha membentuk rupa. Sehingga ini adalah 3 nama Allah yang maknanya sangat dekat satu dengan yang lainnya. Sangat dekat dengan yang lainnya. Ya, di sini Syekh mengatakan, "Fal khaliq huwal muqaddir lil asya' ala muqtada hikmatih." Ya, al-khaliq adalah al-muqaddir lil asya', Allah yang merencanakan segala sesuatu. Allah yang merencanakan atau menentukan kadar segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya, yang mentakdirkan. Itu adalah al-khaliq, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya. Di antara makna al-khalqu adalah menyusun, merencanakan, mentakdirkan. Nah, coba perhatikan di sini kaitan antara nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Khaliq adalah yang merencanakan, yang mentakdirkan segala sesuatu berdasarkan hikmahnya. Wal-Bari al-mujidu laha ba'dal adam. Adapun Al-Bari artinya adalah yang mengadakan setelah ketiadaannya. Mengadakan setelah ketiadaannya. Jadi Allah yang menjadikan sesuatu itu menjadi ada setelah tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Itu yang dimaksud dari nama Allah Al-Bari. Wal Musawwir, adapun Al-Musawwir artinya adalah ay al-makhluqat wal kainat kaifa syaa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa seluruh makhluk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membuat rupa seluruh makhluk dengan apa yang Allah kehendaki. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, al-khalqu at-taqdir. Ya, arti dari al-khalqu adalah merencanakan, mentakdirkan. Wal bar'u huwal fari wa huwa at-tanfidh wa ibraz ma qaddarahu wa qarrarahu ila al-wujud. Adapun al-bar'u, ya maksudnya nama Allah Al-Bari, itu artinya adalah merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Halaman 150 yang bawah Ibu. Ya, di paragraf yang paling bawah Ibnu Katsir berkata. Yes. Ini saya pegang buku bahasa Arab dan buku bahasa Indonesia ini juga. Tapi saya bacanya dari buku bahasa Indonesia dan buku bahasa Arab ya. Silahkan disesuaikan. Jadi saya menerjemahkan sendiri Ibu. Ya, saya lebih nyaman baca bahasa Arabnya soalnya. Tayyib. Sehingga Ibnu Katsir di sini menjelaskan bahwa al-khalqu at-taqdir. Ya, mencipta. Al-khalqu, arti dari al-khalqu itu ya, menentukan takdirnya. Wal bar'u wal fari, dan mengadakan. Al-bar'u itu artinya adalah mengadakan, merealisasikan dan menampakkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan. Walaysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu yaqdiru ala tanfidhihi wa ijadihi siwallah. Dan tidak semua orang bisa menentukan sesuatu, mentakdirkan sesuatu dan juga kemudian merealisasikannya, ya, dan menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan masalah mencipta ya. Dalam urusan bisnis aja terkadang kita punya ide, kita punya perencanaan. Tapi pada saat kita mau eksekusi di lapangan, itu ternyata nggak semudah apa yang kita bayangkan pada saat kita merancang dan menyusun strategi tersebut. Ya,
Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya. Sehingga Allah merencanakan, kemudian Allah menciptakannya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan rupa yang Allah inginkan. Dengan rupa yang Allah inginkan. Oleh karena itu dalam surat Al-Infitar ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Dalam bentuk apa saja yang Ia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Dia menyusun tubuhmu. Ya, jadi ini adalah makna nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan kaitan antara satu dengan yang lain. Jadi Al-Khaliq itu merencanakan, Al-Bari menciptakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, Al-Musawwir dibuat bentuk dan rupanya sama Allah. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 11 Allah juga berfirman, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sesungguhnya kami telah menciptakan engkau, lalu kami bentuk tubuhmu. Ya. Maka maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala penciptaannya itu sangat sempurna. Sehingga proses penciptaan Allah itu ada 3 tahapan di sini. Merencanakan, menciptakan, dan membentuk rupa. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Dengan bentuk yang paling indah. Dengan bentuk yang paling elok untuk dilihat. Ya, oleh karena itu dalam Islam, ya, kita sebagai manusia itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat penciptaan tubuh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita untuk bersyukur. Karena subhanallah sebagian orang, ya, dia menganggap bahwa dirinya ada kekurangan, misalnya. Ya, hidungnya ada kekurangannya, kemudian pipinya, tangannya. Subhanallah, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal penciptaannya sudah sangat sempurna. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dalam surat At-Tin ayat 4 Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Ya, dengan sebaik-baik rupa. Maka manusia harus bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari bentuk tubuh, rupa, penciptaan wajahnya. Dia wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu para ulama juga menjelaskan bahwa di dalam Islam seseorang nggak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang nggak boleh merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna. Sehingga dia nggak boleh merubah-rubahnya sama sekali. Ya, sebagaimana yang tersebar di kalangan masyarakat zaman sekarang, ya, banyak orang yang kemudian dia operasi plastik misalnya, mau merubah hidungnya, ya, dia anggap hidungnya nggak bagus, akhirnya diperbaiki sama dia. Kemudian dia anggap matanya kurang bagus, kemudian diperbaiki sama dia. Ya, dia datang ke dokter, kemudian minta tolong untuk dirubah penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Ya, maka hati-hati ya ibu-ibu sekalian, ini adalah pelanggaran yang berat. Ya, pelanggaran yang berat dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Saya akan sebutkan hadisnya. Ya, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, sebentar saya
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato atau orang yang minta dibuatkan tato. Ya, al-washimat wal mustawshimat. Al-washim dalam bahasa Arab itu artinya tato. Dan biasanya di zaman Nabi SAW orang yang membuat tato itu untuk membuat dirinya lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Wal mutanammisat, dan begitu juga wanita-wanita yang minta dicabutkan bulu alisnya. Ya, nggak boleh bulu alis itu dikerik, dicabut, ya, supaya cantik, supaya bagus. Wal mutafallijat lil husni, dan juga orang-orang yang merenggangkan giginya. Jadi di zaman Nabi SAW, perempuan-perempuan yang sudah dewasa itu mereka giginya direnggangkan sengaja, Bu. Kenapa? Karena biasanya kalau giginya renggang itu dianggap masih muda. Ya, padahal dia udah tua. Ya, kebalik sama orang-orang zaman sekarang ya. Ya, jadi justru zaman dahulu orang-orang suka giginya dibuat renggang sengaja supaya apa? Supaya dianggap dia masih seperti anak-anak, ya, seperti masih muda. Ya, padahal umurnya udah 40-50 ya. Al-mughayyirat khalqallah, karena mereka ingin mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilata wal washimah wal mustawshimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato. Ya, jadi nggak boleh pakai sambungan rambut. Ya, karena ini juga kebiasaan orang-orang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, bahwa perempuan-perempuan suka menyambung rambut mereka dengan rambut palsu. Ya, kalau ibu-ibu sekalian pernah dengar kisah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub itu dijauhi sama semua orang, sampai akhirnya yang merawat Nabi Ayub adalah istrinya. Ya, sampai pada saat istrinya tidak bisa mendapatkan harta lagi, apa yang dilakukan istrinya terakhir? Dipotong rambutnya dijual. Ya, jadi pertanyaan adalah, untuk apa rambutnya dijual? Karena tren orang-orang zaman itu adalah kalau ada yang punya rambut bagus, dipotong rambutnya itu laku dijual. Karena orang-orang nanti menyambung rambutnya dengan serambut tersebut. Ya, sehingga orang yang melakukan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini diantara adab-adab yang penting untuk diperhatikan, khususnya untuk para wanita ya. Karena di zaman sekarang banyak wanita yang berusaha untuk memperbaiki, mempercantik ya, memperindah wajahnya atau tubuhnya, kemudian dia malah terjatuh pada dosa besar, yaitu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengecualikan tentang hal ini, yaitu pada saat seseorang ya terdapat aib pada tubuhnya atau pada wajahnya. Contohnya adalah bahwa seorang sahabat Nabi pernah ikut berperang, kemudian hidungnya itu putus karena terkena sayatan pedang. Akhirnya sahabat ini ya dia membuat ya hidung palsu dari perak. Akhirnya tapi subhanallah, peraknya karena sebab diletakkan perak di hidungnya, akhirnya hidungnya semakin membusuk. Ya, datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memerintahkan sahabat itu untuk mengganti dengan emas. Akhirnya diganti dengan emas, ternyata ya hidungnya bisa berfungsi sebagaimana sedia kala. Ya, maksudnya adalah kondisi-kondisi tertentu yang memang di situ ada aib, ya, ada misalnya qadarullah ada seorang kecelakaan, ya, kemudian wajahnya ada luka, kemudian ada bekas kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau dia mau operasi plastik misalnya, mau memperbaiki apa yang rusak, itu dibolehkan. Ya, sehingga ini adalah syarat kapan seseorang dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, atau subhanallah, seorang anak misalnya lahir dalam kondisi bibirnya sumbing misalnya, maka nggak masalah dioperasi, ya, diperbaiki, ya, itu boleh. Ya, sehingga kalau cuma sekedar mau
Hidungnya yang tadinya pesek mau dibikin mancung, ya. Dagunya mau dibikin panjang gitu ya. Kemudian pipinya mau dibikin seperti ini dan seperti itu. Maka itu semuanya tidak boleh, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan wanita-wanita yang melakukannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa maksud dilaknat? Ada yang tahu ibu-ibu sekalian? Laknat itu apa maksudnya? Dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah surga. Rahmat Allah itu adalah keberkahan. Rahmat Allah itu adalah rizki yang halal. Rahmat Allah itu adalah kebaikan. Rahmat Allah adalah kehidupan yang baik pada saat kita berumah tangga. Bayangkan, itu semua rahmat Allah dijauhkan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada dosa yang Nabi menyebutkan bahwa dosa tersebut pelakunya dilaknat, berarti itu adalah dosa besar. Berarti itu adalah dosa besar. Kemudian hal terakhir yang perlu untuk kita pelajari bersama adalah bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan makhluk, ya ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang hamba-hambanya, melarang manusia untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, maka perlu diperhatikan bahwa banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba perhatikan hadisnya baik-baik. Inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Ya, silahkan lihat di halaman berapa? Halaman 154. Ya, halaman 154. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Orang-orang yang paling berat azabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dzarrah wal yakhluqu habbah aw yakhluqu sya'irah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji-bijian, buatlah gambar bibit tanaman atau gambar gandum. Ya, maka maksudnya adalah gak boleh seseorang itu menciptakan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir dari hadis ini falyakhluqu dzarrah, ya, bukan perintah untuk membuat gambar biji, akan tapi ditantang oleh Allah, hendaknya dia menciptakan biji, menciptakan bibit tanaman, menciptakan gandum. Ya, kalau mereka berani untuk menggambar makhluk hidup, coba ciptakan apa yang Allah bisa ciptakan. Tentu mereka tidak bisa melakukannya. Ya, kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menciptakan gambar-gambar ini akan diazab di hari kiamat kelak. Kemudian Allah menantang mereka dengan mengatakan, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Ya, na'udzubillah, tentu mereka tidak bisa menghidupkannya. Ya,